Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di seri video dasar pemrograman menggunakan Java. Dan pada video ini kita akan mempelajari tentang methods di Java yang bagian kedua. Yuk langsung kita mulai. Bagian berikutnya mengenai method adalah tentang pass by value versus pass by reference. Perhatikan bagian materi ini karena bagian ini biasanya merupakan bagian yang tricky sehingga banyak yang susah untuk memahami bagian ini. Jadi silakan diperhatikan. Pertama kita lihat dulu apa itu pass by value. Pass by value adalah suatu mekanisme yang terjadi saat suatu variabel primitif digunakan sebagai parameter. Kita sudah mempelajari tentang apa itu perbedaan antara variabel primitif dengan variabel reference. Nah, di sini, saat variabel primitif digunakan sebagai parameter, maka parameter aktualnya akan dikopikan atau diduplikat menjadi parameter formalnya. Dan variabel baru akan dideklarasikan atau dibuat atau sebagai parameter formalnya. Sehingga nilai dari variabelnya akan tidak memengaruhi nilai variabel yang aslinya. Ini disebut dengan pass by value. Sebagai ilustrasi, di sini kita memanggil method A dengan sebuah argumen atau parameter aktual yaitu M, di mana M ini misalnya adalah sebuah variabel dengan tipe data primitif, yaitu integer. Kemudian, di method A, kita menerimanya dengan parameter formal, yaitu integer X. Nah, maka di sini variabel M akan diduplikat atau dikopikan ke variabel X. Inilah yang terjadi saat mekanisme pass by value. Sebagai gambaran, perhatikan kode ini. Kita memiliki dua method, yaitu method main dan method change. Di method main, kita mendeklarasikan dua variabel, yaitu variabel integer A dengan nilai 10 dan variabel integer B dengan nilai 20. Kemudian kita memanggil method change dengan argumen A dan B tadi. Nah, kita lihat bagaimana bentuk dari method change ini. Nah, di method change ini ada dua parameter yaitu X dan Y. Sehingga saat kita memberikan argumen A dan B, maka A akan diterima sebagai X dan B akan diterima sebagai Y. Kemudian di dalam methodnya, nilai dari variabel X diganti menjadi 100 dan nilai dari variabel Y diganti menjadi 200. Nah, sehingga seharusnya variabel A dan B akan berganti menjadi 100 dan 200. Nah, tetapi karena di sini argumennya berupa variabel primitif, yaitu integer, maka di sini A dan B tidak terpengaruh walaupun X dan Y-nya sudah diubah nilainya menjadi 100 dan 200. Sehingga di sini, di method main, saat kita print line A dan B-nya, nilainya akan tetap 10 dan 20 seperti saat kita awal mendeklarasikannya. Tidak berubah menjadi 100 dan 200 karena di sini ini dilakukan di method yang lain. Inilah yang terjadi dalam mekanisme pass by value. Nah, tetapi hal yang berbeda terjadi di pass by reference, di mana ini terjadi saat variabel reference digunakan sebagai parameter dalam memanggil suatu method. Jadi di sini yang akan dikopikan bukan nilainya, melainkan alamat memori dari parameter atau argumennya. Sehingga variabelnya akan bisa saling memengaruhi antara parameter aktualnya dan parameter formalnya. Nah, inilah yang terjadi di pass by reference. Kita lihat bagaimana contoh kodenya. Sebagai ilustrasi, di sini kita memanggil method A dengan parameter aktual atau argumen yang berupa array of integer yang merupakan variabel reference. Nah, di method A di sini diterima variabel tersebut dengan parameter formal X. Nah, maka di sini karena M di sini merupakan variabel dengan tipe data reference, maka di sini variabelnya akan direference atau akan saling terkait setelah diterima menjadi parameter formal X di dalam method A. Nah, di sini kita memiliki dua method, yaitu method main dan method change. Di dalam method main, kita mendeklarasikan satu variabel reference, yaitu array
of integer, yaitu bernama variabel A, yang memiliki nilai 10 dan 20. Kemudian kita memanggil method change dengan argumen variabel A tersebut. Kemudian kita lihat bagaimana bentuk dari method change ini. Di method change ini dia memiliki satu parameter yaitu X. Nah, kemudian di dalamnya kita mengubah nilai dari elemen dengan indeks 0 yang ada di variabel atau parameter X ini yang diubah menjadi nilainya 100. Nah, kemudian saat kita kembali lagi ke method main-nya, kemudian kita print line lagi isi dari variabel array A ini, maka nilainya kita perhatikan berubah. Awalnya dia bernilai 10 dan 20. Nah, setelah dipanggil method change ini, maka nilainya akan berubah menjadi 100 dan 20. Nah, inilah yang disebut dengan pass by reference, di mana pengubahan nilai di satu tempat, yaitu di method change, akan memengaruhi nilai variabel yang sama di tempat yang lain, yaitu di method main. Ini adalah pass by reference yang terjadi saat variabel reference digunakan sebagai argumen. Nah, maka bagaimana caranya kalau kita memiliki variabel reference, misalnya array, dan kita memanggil method yang lain, tetapi kita tidak ingin terjadi pass by reference. Maka caranya adalah kita harus membuat duplikat dari variabel array atau variabel reference yang kita ingin jadikan sebagai argumen. Nah, perhatikan kode ini yang sebenarnya masih mirip dengan kode yang sebelumnya tadi, di mana di sini kita memiliki dua method, yaitu method main dan method change. Kita masih sama memiliki array of integer dengan nama A dengan nilai 10 dan 20. Kemudian kita memanggil method change dengan argumen A tadi. Nah, ada yang berbeda yaitu di dalam method change ini. Parameter integer array of integer X ini masih tetap sama. Tetapi yang berbeda di sini adalah kita mendeklarasikan variabel baru yaitu Y yang kita deklarasikan sebagai array of integer dengan panjang yang sama dengan variabel X. Kemudian isinya pun begitu, kita copy menggunakan method system.arrayCopy untuk mengambil atau menduplikat isi dari variabel X ke variabel Y. Sehingga sampai pada baris ini, variabel Y dan variabel X akan memiliki panjang dan nilai-nilai yang sama dengan variabel X. Kemudian di sini, di baris ketiga, di method change ini, variabel Y di indeks ke 0-nya, diubah nilainya menjadi nilai 100. Nah, di sini, karena variabel X dan Y sudah saling terpisah, maka variabel Y, walaupun dia diubah nilainya, variabel X tidak akan ikut berubah nilainya, walaupun di sini yang terjadi masih tetap merupakan pass by reference. Sehingga di sini, saat kita memprint line, kembali ke method main, kita memprint line isi dari array A, maka yang akan tercetak adalah 10 dan 20, bukan 100 dan 20, karena sekali lagi, kita sudah membuat duplikat variabel X di dalam sini, sehingga variabel X dan Y sudah menjadi variabel yang terpisah dan tidak saling memengaruhi. Bagian berikutnya adalah mengenai return values atau output dari sebuah method. Kita sudah tahu bahwa suatu method bisa menerima input dan mengembalikan suatu output. Nah, input dari suatu method disebut dengan parameter, sedangkan output dari suatu method disebut dengan return value. Nah, parameter maupun return value dari suatu method sebenarnya bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh juga tidak. Nah, di sini tipe data dari return value dari sebuah method ini harus dituliskan saat kita mendeklarasikan atau mendefinisikan suatu method. Nah, bagaimana jika method itu tidak memiliki return value? Maka tipenya adalah void. Sehingga method yang tidak mengembalikan return value apapun disebut dengan void method. Perhatikan tiga contoh sederhana ini. Yang pertama, kita memiliki suatu method yang bernama greet. Nah, di sini perhatikan di dalam body dari method greet ini tidak terdapat statement return apapun, sehingga method greet ini disebut dengan void method, sehingga deklarasinya harus diawali dengan keyword void.
Kemudian, contoh yang kedua, kita memiliki method dengan nama getYear. Perhatikan di sini, dia mereturn suatu nilai dengan tipe integer, yaitu 2017. Nah, sehingga di dalam deklarasinya harus diawali dengan keyword int seperti ini. Jadi, tipe datanya harus sinkron antara yang di-return dan dengan yang dideklarasikan. Contoh yang ketiga, masih sama, suatu method dengan nama sum, yang di sini mereturn variabel A dan B, di mana A dan B-nya ini bertipe integer dan integer, sehingga A plus B tetap bertipe integer. Nah, di sini karena dia mereturn suatu nilai integer, maka deklarasinya juga harus integer juga. Jika suatu method mengembalikan suatu nilai atau memiliki suatu return value, maka pemanggilannya akan bisa di-assign atau disimpan ke sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Jadi, ini menggunakan method yang tadi yaitu getYear. Ingat lagi bahwa method getYear tadi mengembalikan suatu nilai integer, maka pemanggilannya akan bisa di-assign ke suatu variabel dengan tipe yang sama yaitu integer. Yang kedua, ingat method sum tadi yang mengembalikan suatu nilai integer, maka pemanggilannya akan bisa di-assign ke suatu variabel, misal di sini total. Yang ketiga, ingat lagi method greet yang tadi. Ingat lagi method greet yang tadi merupakan void method, jadi dia tidak mengembalikan return value apapun, sehingga pemanggilan method greet ini tidak akan bisa di-assign ke variabel apapun. Sehingga baris yang ketiga ini akan menghasilkan suatu error, karena greet merupakan suatu void method. Pemanggilan terhadap suatu method juga bisa digunakan sebagai parameter atau argumen ke dalam pemanggilan method yang lain. Contoh di sini, kita memanggil 2 kali method sum. Nah, di sini pemanggilan yang pertama terjadi di yang sebelah kanan. Kita memanggil method sum dengan argumen 1 dan 2. Kemudian, pemanggilan method sum ini digunakan sebagai parameter untuk pemanggilan method sum yang kedua. Jadi di sini pemanggilan method sum yang kedua, yang sebelah kiri ini, menggunakan argumen pertama, yaitu pemanggilan method sum yang pertama, dan argumen yang kedua adalah nilai 20. Kemudian jika suatu method dideklarasikan untuk mereturn suatu nilai, maka method itu harus mengembalikan suatu nilai dengan tipe yang sesuai. Jika tidak, maka akan menghasilkan compile error atau kode itu tidak akan bisa dikompil. Contohnya di sini, perhatikan kita memiliki method sum dengan 2 parameter A dan B. Kemudian di dalam method sum ini ada statement print line A plus B misalnya. Kemudian tidak ada statement yang lain, tidak ada statement return suatu nilai. Sedangkan di sini method sum ini dideklarasikan mereturn integer. Nah, maka ini terjadi ketidaksinkronan antara tidak adanya statement return, tetapi ada deklarasi bahwa dia mereturn suatu nilai integer. Nah, di sini ketidaksinkronan ini akan menghasilkan compile error. Jadi, antara deklarasi methodnya dengan isi dari statementnya itu harus sinkron. Kemudian, flow atau aliran eksekusi dari suatu program akan berganti saat suatu method itu dipanggil. Perhatikan di sini kita memiliki 2 method, yaitu method main. Tentunya method main ini adalah method yang pertama kali akan dieksekusi. Kemudian kita memiliki method max. Nah, saat kode ini dijalankan atau dieksekusi, tentu alurnya akan berjalan mulai dari var x sama dengan 10, var y sama dengan 20, kemudian var z sama dengan max x plus y. Nah, saat mencapai baris ketiga ini, saat memanggil method max ini, maka flow atau aliran program akan berpindah ke method max ini. Kemudian, method max ini akan dieksekusi dari atas ke bawah sampai ke statement return. Nah, barulah kemudian eksekusi program akan kembali lagi ke method main lagi, melanjutkan ke statement-statement yang ada di bawahnya, dan seterusnya. Jadi, ini adalah flow atau aliran eksekusi program yang akan terjadi saat kita memiliki beberapa method. Nah, tadi disampaikan bahwa sebuah void method tidak boleh memiliki atau tidak boleh mereturn suatu nilai apapun.
Nah, sebenarnya sebuah void method masih bisa memiliki statement return, tetapi statement return yang ada di sebuah void method bukan bertujuan untuk mengembalikan suatu nilai, melainkan untuk menghentikan eksekusi dari method tersebut. Contohnya di sini kita memiliki void method yaitu greet dengan dua parameter misalnya. Kemudian di sini perhatikan kita memiliki suatu statement if, misalnya if age kurang dari 0 atau negatif, maka statement yang ada di dalamnya adalah kita return. Perhatikan dia tidak mereturn apapun, jadi setelah return langsung titik koma. Nah, ini adalah kode yang diperbolehkan. Jadi di sini ada statement return walaupun method ini merupakan void method. Dan ini diperbolehkan karena statement return ini tidak digunakan untuk mereturn suatu nilai, melainkan untuk menghentikan eksekusi program yang ada di dalam method ini. Bagian berikutnya adalah mengenai fitur method overloading yang ada di Java. Kita sudah sangat familiar dengan method printline yang kita sudah gunakan untuk mencetak berbagai macam nilai, mulai dari nilai integer, short, float, string, double, dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita pikir kembali, sebenarnya bagaimana sebenarnya bentuk dari method printline ini? Karena kita bisa mencetak nilai apapun menggunakan method printline ini. Kita bisa mencetak integer, string, double, float, short, dan lain-lain. Nah, padahal seharusnya untuk mencetak nilai yang berbeda dengan tipe data yang berbeda-beda, kita sebenarnya membutuhkan method yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita membutuhkan printline integer, printline float, printline string, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Kita bisa mencetak nilai dengan tipe-tipe data yang berbeda menggunakan satu method yang sama yaitu printline. Jadi method printline ini bersifat global. Nah, bagaimana sebenarnya kok bisa seperti itu? Nah, di sini walaupun sebenarnya di dalam suatu kelas kita tidak bisa mendeklarasikan lebih dari satu method dengan nama yang sama. Nah, di sini bagaimana printline ini bisa dibuat? Nah, maka jawabannya ini ada di dalam konsep method overloading. Method overloading ini memiliki konsep yang terkait dengan istilah method signature. Ingat lagi bahwa method signature adalah istilah yang merupakan atau yang berarti identitas dari suatu method. Nah, method signature ini disusun dari nama method dan daftar parameternya. Jadi di sini misalnya kita memiliki suatu method void greet kemudian parameternya string name, maka yang menjadi method signature dari method ini adalah greet dan string name. Contoh lain di sini kita memiliki method integer multiply dengan parameter integer A dan integer B. Nah, di sini yang menjadi method signature atau identitas dari method ini adalah nama methodnya yaitu multiply, kemudian integer A, integer B. Nah, kemudian penting untuk diperhatikan di sini bahwa yang membentuk suatu method signature adalah nama methodnya dan daftar tipe data dari parameternya, bukan nama variabel dari parameternya. Sebagai contoh, perhatikan tiga bentuk deklarasi method ini. Yang pertama ada void sum integer A, integer B. Yang kedua void sum integer X, integer Y. Yang ketiga void sum integer num1, integer num2. Nah, di sini walaupun ketiga method ini memiliki nama tipe data, nama variabel yang berbeda-beda. Yang pertama AB, yang kedua XY, yang ketiga num1, num2. Tetapi karena di sini ketiga method ini memiliki tipe data yang sama untuk parameternya, yaitu integer, integer. Yang kedua juga integer, integer. Begitu juga yang ketiga integer, integer. Maka ketiga method ini dianggap memiliki method signature yang sama. Jadi sekali lagi, yang membentuk method signature dari suatu method adalah nama methodnya yang diikuti dengan daftar tipe data dari parameter-parameternya. Jadi di sini nama variabel dari parameternya tidak diperhatikan atau tidak penting.
Kemudian juga yang membentuk method signature ini bukan termasuk return value-nya. Jadi di sini tipe data dari return value-nya itu tidak penting atau tidak diperhatikan dalam membentuk method signature. Jadi di sini kita memiliki tiga contoh method. Jadi di sini yang pertama ada void sum integer a, integer b. Kemudian di sini integer sum integer x, integer y. Yang ketiga ada double sum integer num1, integer num2. Nah, di sini walaupun ketiga method ini memiliki tipe data return value yang berbeda, yang pertama void, yang kedua integer, yang ketiga double. Nah, tetapi karena dalam membentuk method signature ini tipe data dari return value ini tidak diperhatikan, maka tiga method ini tetap memiliki atau tetap dianggap sebagai tiga method yang memiliki method signature yang sama. Nah, lalu method seperti apakah yang dianggap sebagai method yang memiliki method signature yang berbeda-beda? Berikut adalah contohnya. Di sini integer sum, integer a, integer b. Yang kedua, integer sum float a, float b. Yang ketiga, integer sum short a, short b. Yang keempat, integer sum double a, double b. Perhatikan di sini, semua tipe data dari parameternya berbeda-beda. Yang pertama integer, yang kedua float, yang ketiga short, yang keempat double. Maka keempat method ini merupakan atau dianggap sebagai empat method dengan method signature yang berbeda-beda. Nah, sehingga kembali ke definisi method overloading lagi, kita bisa mendefinisikan atau mendeklarasikan dua atau lebih method di dalam kelas yang sama dengan nama method yang sama selama method-method itu memiliki method signature yang berbeda-beda. Nah, kemudian saat method yang memiliki nama yang sama itu tetapi memiliki method signature yang berbeda-beda itu dipanggil, maka JVM akan memilih method yang cocok parameternya. Sebagai gambaran, di sini kita memiliki contoh, kita membuat ada 4 method. Yang pertama method main, yang kedua method sum, yang ketiga method sum lagi, yang keempat method sum. Nah, method sum ini perhatikan mereka memiliki tipe data parameter yang berbeda-beda. Yang pertama integer, integer, yang kedua short, short, yang ketiga byte, byte. Kemudian kita lihat method main-nya. Di dalam method main kita mendeklarasikan ada beberapa variabel A, B, C, D, E, F. A dan B memiliki tipe data integer, C dan D memiliki tipe data short, E dan F memiliki tipe data byte. Nilainya tidak perlu kita perhatikan untuk saat ini. Yang kita perlu perhatikan adalah tipe datanya. Nah, kemudian kita memanggil 3 kali method sum ini. Tetapi dengan argumen yang berbeda-beda. Pemanggilan method sum yang pertama, kita menggunakan argumen A, B. Nah, maka di sini karena A dan B memiliki tipe data integer, maka JVM akan memanggil method yang sesuai, yaitu method sum yang memiliki parameter integer, integer juga. Yang kedua, kita memanggil method sum tetapi dengan argumen C dan D, di mana C dan D adalah variabel dengan tipe data short, maka JVM akan memanggil method sum dengan parameter dengan tipe data yang sesuai, yaitu method sum yang kedua. Dan begitu juga saat memanggil method sum yang ketiga, di sini argumennya adalah E dan F, di mana E dan F adalah bertipe data byte, maka JVM akan memanggil method sum dengan tipe data parameter yang sesuai, sehingga JVM akan memanggil method sum yang ketiga. Demikian video mengenai methods di Java bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tetap semangat terus untuk belajar, dan mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari ini bisa diterapkan di berbagai proyek. Demikian, terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.